Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Siang itu, matahari terik membakar aspal kota, membuat udara terasa pengap dan sesak. Orang-orang berlalu lalang di trotoar. Sebagian besar terburu-buru, menghindari panas yang menyengat. Di antara kerumunan itu, seorang gadis muda berjalan dengan langkah gontai, wajahnya pucat akibat kelelahan. Sinta, gadis berusia 19 tahun itu, mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar dan rok panjang yang telah kusut. Rambutnya dikuncir seadanya. Beberapa helai terlepas dan menempel di pelipisnya yang basah oleh keringat. Hari ini, seperti biasa, ia baru saja selesai bekerja di sebuah kios kecil di dekat pasar, menjual minuman dingin untuk mendapat sedikit uang guna menghidupi adik kecilnya. Saat melewati area parkir sebuah pusat perbelanjaan, telinganya menangkap sesuatu, sebuah suara samar di antara deru kendaraan dan suara langkah kaki. Awalnya, ia mengira itu hanyalah suara biasa, tetapi semakin mendekat, suara itu berubah menjadi jeritan pilu, kecil namun jelas, seperti suara bayi yang menangis putus asa. Sinta berhenti sejenak, memutar kepala mencari sumber suara itu. Napasnya tersengal karena udara panas, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus mencari. Suara tangisan itu terdengar semakin menyayat hati, membuat dadanya berdebar tak menentu. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sebuah mobil hitam yang terparkir di bawah terik matahari. Sinta mendekat, dan matanya membelalak melihat seorang bayi terperangkap di dalam mobil itu. Bayi itu berusia sekitar 1 tahun, tubuhnya mungil, dan kulitnya kemerahan seperti terbakar. Tangan kecilnya menekan kaca jendela, napasnya tersengal, keringat membanjiri wajahnya yang mulai melemah. Jantung Sinta mencelos. Ya Tuhan, desisnya, tubuhnya membeku sejenak. Sinta menempelkan wajahnya ke kaca mobil, mencoba memastikan kondisi bayi itu. Matanya mulai memburam oleh emosi yang berkecamuk. Ini bukan sekadar bayi menangis. Ini adalah tangisan putus asa, jeritan terakhir sebelum tubuh mungil itu menyerah. Ia segera mengetuk kaca mobil dengan panik. Halo? Ada orang? Ini mobil siapa? Suaranya melengking, tetapi tak ada respons. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik sekilas, lalu kembali dengan kesibukan masing-masing, menganggap ini bukan urusan mereka. Sinta mengertakkan gigi. Tolong! Ada bayi di dalam mobil ini. Teriaknya lebih keras, berharap seseorang datang membantunya. Namun, lagi-lagi, tak ada yang benar-benar peduli. Bayi itu semakin lemah. Napasnya pendek-pendek, matanya hampir terpejam. Sinta bisa merasakan tubuh mungil itu sedang berjuang melawan dehidrasi. Tidak bisa menunggu lebih lama, Sinta mengedarkan pandangan, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan untuk membuka mobil itu. Tangannya gemetar saat melihat sebuah batu besar di tepi jalan. Aku harus menyelamatkannya sekarang atau dia akan mati, bisiknya. Suara hatinya bergetar. Tanpa pikir panjang, ia mengambil batu itu dengan kedua tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tangannya bergetar, hatinya dipenuhi ketakutan, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan batu itu ke kaca mobil. Brak! Kaca retak, tapi belum pecah. Beberapa orang mulai memperhatikannya, tapi tak ada yang berusaha menghentikannya. Sinta mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantam kaca itu sekali lagi. Prang! Kaca pecah berserakan. Tanpa membuang waktu, Sinta memasukkan tangannya ke dalam mobil, berusaha menghindari pecahan kaca, dan membuka pintu dengan cepat. Bayi itu hampir tak sadarkan diri. Tubuh mungilnya lemas. Kulitnya begitu panas saat disentuh. Sinta segera mengangkatnya ke dalam pelukannya, merasakan tubuh bayi itu gemetar di tangannya. Ya Tuhan, bertahanlah. Tolong, jangan mati. Bisiknya sambil mengusap wajah bayi itu dengan lembut. Tanpa berpikir panjang, Sinta berlari keluar dari area parkir, mencari pertolongan. Langkahnya terburu-buru, napasnya tersengal, tetapi ia tak peduli. Ia hanya ingin bayi ini selamat.
Orang-orang di sekitarnya akhirnya mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Seorang satpam melihat Sinta berlari dengan bayi di pelukannya dan segera menghampiri. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada curiga. Sinta hampir menangis. "Bayi ini, dia terjebak di dalam mobil, hampir mati. Aku harus menemukan dokter." Kerumunan mulai berkumpul. Beberapa orang bergumam pelan. Sebagian tampak terkejut. Saat itulah, seorang wanita dengan jas putih menerobos kerumunan. "Saya dokter. Serahkan bayi itu padaku." Sinta memandangnya dengan harapan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan bayi itu kepada sang dokter. Dokter itu dengan cekatan memeriksa bayi tersebut. "Dia mengalami dehidrasi parah. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit," serunya dengan suara penuh urgensi. Sinta menatap wajah bayi itu sekali lagi. Ia tidak tahu siapa bayi ini. Ia tidak tahu siapa orang tua yang tega meninggalkannya di dalam mobil seperti itu. Yang ia tahu, bayi ini baru saja ia selamatkan dari kematian. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa berbeda. Seperti takdir yang mempertemukan mereka berdua. Sinta tak menyadari bahwa keputusannya hari ini akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Bayi itu sudah berada dalam dekapan seorang dokter perempuan yang tampak begitu cemas. Ia memeriksa kondisi bayi tersebut dengan sigap. Sementara itu, Sinta berdiri terpaku. Napasnya masih terengah-engah setelah berlari membawa bayi itu dari parkiran. Matanya terus tertuju pada wajah mungil yang kini tampak semakin pucat. Dokter itu, seorang wanita berusia sekitar pertengahan 30-an, menatap bayi di pelukannya dengan ekspresi penuh kepanikan. "Dia mengalami dehidrasi parah. Kita harus segera ke rumah sakit," katanya dengan nada mendesak. Tanpa menunggu jawaban siapapun, dokter itu berlari menuju mobilnya. Sinta, yang masih merasa bertanggung jawab atas bayi itu, tanpa sadar ikut berlari mengikuti dari belakang. "Ayo, naik." Dokter itu membuka pintu mobilnya dan memberi isyarat pada Sinta untuk ikut. Sinta ragu sejenak. Tapi melihat kondisi bayi yang semakin kritis, ia mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil. Dokter itu melesat di jalanan, melanggar beberapa lampu merah dalam kecepatan tinggi. Sinta merasakan jantungnya berdetak kencang, bukan karena laju mobil yang membahayakan, tapi karena ketakutan akan kondisi bayi itu. "Tolong, apakah dia akan baik-baik saja?" Suara Sinta bergetar. Matanya terus tertuju pada bayi yang kini berada dalam dekapan sang dokter. Dokter itu tak langsung menjawab. Matanya fokus pada jalanan. Tangannya sibuk menyandarkan bayi itu ke dadanya sambil mencoba memberikan rangsangan kecil. "Aku akan berusaha." Tapi kondisinya kritis. Dia terlalu lama terjebak dalam suhu panas. Tubuhnya bisa mengalami shock. Sinta menggigit bibirnya, merasa sesak di dada. Jika saja ia terlambat sedikit saja. Ketika akhirnya mobil mereka sampai di rumah sakit, seorang perawat dan beberapa dokter sudah menunggu di pintu UGD, seolah mereka telah diberitahu sejak perjalanan tadi. "Bawa dia ke dalam. Cepat!" Dokter Melati berteriak, menyerahkan bayi itu kepada tim medis yang langsung berlari ke dalam. Sinta hendak mengikuti, tetapi langkahnya terhenti. Ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa bagi bayi itu. Ia hanya seorang gadis miskin yang kebetulan menemukannya. Apa haknya untuk ikut masuk? Tapi hatinya menolak pergi. Ia tetap berdiri di sana. Kakinya terasa berat untuk bergerak. Dadanya naik turun. Napasnya masih belum stabil. Tak lama kemudian, Dokter Melati keluar dari ruangan setelah memberikan instruksi kepada tim medis. Dia berjalan mendekat ke arah Sinta, menatap gadis itu dengan intens. "Kamu yang menyelamatkan bayi itu, kan?" Sinta mengangguk pelan. Dokter Melati memandangnya lebih lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Apa yang kamu lakukan sangat berani. Banyak orang memilih untuk tidak peduli, tapi kamu bertindak. Jika kamu tidak memecahkan kaca mobil tadi, mungkin bayi itu sudah..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya begitu jelas. Sinta menunduk, merasa campuran antara lega dan cemas. "Saya hanya tidak bisa membiarkannya mati di depan mata saya," gumamnya lirih. Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, pintu UGD terbuka,
dan seorang pria masuk dengan tergesa-gesa. "Mana anak saya?" Suaranya menggema di lorong rumah sakit. Sinta menoleh dan melihat seorang pria tinggi dengan jas mahal. Wajahnya penuh kepanikan. Matanya merah, seolah dia sudah menangis dalam perjalanan ke rumah sakit. Dokter Melati langsung mendekati pria itu. "Pak, anak Anda sudah kami tangani. Dia mengalami dehidrasi berat, tapi kami akan melakukan yang terbaik." Pria itu mengusap wajahnya dengan tangan, tampak putus asa. "Ya Tuhan, aku hanya pergi sebentar." Suaranya melemah. Sinta yang berdiri di sisi lain lorong mengamati pria itu dengan perasaan bercampur aduk. Ini ayah bayi itu? Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan anaknya di dalam mobil sendirian? Dokter Melati tampak menahan emosi. "Pak, Anda meninggalkan bayi Anda di dalam mobil di bawah panas terik. Anda sadar betapa berbahayanya itu?" Suaranya terdengar tajam. Pria itu menatap Dokter Melati dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Aku tidak sengaja. Aku pikir hanya akan sebentar. Aku tidak sadar ini bisa terjadi." Sinta mengepalkan tangannya. "Sebentar? Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan bayi dalam keadaan seperti itu." Pria itu menoleh dan melihat Sinta untuk pertama kalinya. Ia tampak bingung melihat gadis lusuh itu berdiri di sana. "Kamu siapa?" tanyanya dengan nada curiga. Dokter Melati menjawab sebelum Sinta sempat membuka mulut. "Gadis ini yang menyelamatkan anak Anda." Wajah pria itu berubah. Ia menatap Sinta dengan pandangan yang sulit ditebak. Ada keterkejutan, ada syok, dan ada sesuatu yang lain, rasa malu. Lalu tiba-tiba, pintu UGD terbuka, dan seorang dokter keluar. "Kami berhasil menstabilkan kondisinya. Dia selamat." Ucapan itu seperti beban yang lepas dari pundak semua orang di sana. Pria itu menghembuskan napas lega, menunduk dengan mata basah. Terima kasih Tuhan." Sinta menghela napas panjang. Akhirnya, bayi itu selamat. Dokter yang baru keluar tadi menatap pria itu dengan sedikit tegas. "Namun, Pak, saya harap Anda sadar bahwa ini bukan kesalahan kecil. Anda hampir kehilangan anak Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng." Pria itu mengangguk pelan, tampak benar-benar menyesal. Setelah beberapa saat, dokter itu berkata, "Jika Anda ingin melihat anak Anda, silakan masuk." Pria itu segera berjalan masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Sinta hanya berdiri di sana, menatap pintu UGD yang perlahan tertutup. Hatinya merasa lega. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa kosong. Dokter Melati menatapnya. "Kamu mau melihat bayi itu?" tanyanya lembut. Sinta menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin memastikan dia selamat." Dokter Melati terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi setidaknya, sebelum kamu pergi, aku ingin tahu siapa namamu." Sinta menatap dokter itu dan tersenyum kecil. "Saya Sinta." Dokter Melati tampak kaget sejenak, tapi segera menyembunyikan ekspresinya. "Sinta, terima kasih. Aku tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan hari ini." Sinta hanya mengangguk, lalu membalikan badan, melangkah pergi dari rumah sakit dengan perasaan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia sudah menyelamatkan bayi itu, dan seharusnya hatinya tenang. Tapi kenapa ia merasa ada sesuatu yang belum selesai? Langit mulai gelap ketika Sinta berjalan pulang menuju kontrakannya yang kecil. Udara malam yang seharusnya menyejukkan masih terasa panas, seolah sisa-sisa terik siang hari enggan menghilang. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah setelah kejadian yang begitu menguras tenaga dan emosi, tetapi juga karena pikirannya yang tak henti-hentinya memutar kembali peristiwa di rumah sakit tadi. Bayi itu selamat. Seharusnya itu cukup untuk membuatnya tenang. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Saat tiba di depan rumah kontrakan yang reot, Sinta menghela napas dalam. Rumah itu kecil, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk, atap seng yang bocor di beberapa bagian, dan hanya memiliki satu ruangan yang berfungsi sebagai tempat tidur, ruang makan, sekaligus ruang tamu.
Ia mendorong pintu kayu yang berderit keras, lalu melangkah masuk dengan hati-hati agar tidak membangunkan adiknya, Nisa, yang pasti sudah tertidur. Di sudut ruangan, seorang anak perempuan berusia 7 tahun terbaring di atas kasur tipis yang warnanya sudah memudar. Nafasnya pelan dan teratur. Wajah kecilnya terlihat damai meski tubuhnya tampak kurus. Sinta duduk di sampingnya dan mengelus rambut adiknya dengan lembut. "Maaf kakak pulang telat. Nisa," bisiknya. Seakan mendengar suara kakaknya dalam mimpi, Nisa menggeliat kecil sebelum kembali terlelap. Sinta tersenyum tipis, tetapi matanya mulai terasa panas. Ia menatap sekeliling ruangan mereka yang begitu sederhana. Tak ada barang mewah di sana, hanya perabotan seadanya. Satu meja kecil yang sudah reot, 2 piring plastik yang tersusun rapi, dan kompor tua di pojokan yang gasnya hampir habis. Hidup mereka benar-benar sulit. Sejak ibunya meninggal setahun lalu akibat penyakit yang tak mampu mereka obati, Sinta harus mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ayah mereka telah lama pergi, menghilang tanpa jejak sejak mereka masih kecil. Sejak saat itu, Sinta berjuang sendirian, bekerja apa saja yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup, menjadi buruh di pasar, membersihkan kios, dan terkadang menerima pekerjaan mencuci pakaian tetangga yang berbaik hati membayarnya dengan sedikit uang. Ia menatap tangan kasarnya yang dipenuhi goresan akibat kerja berat setiap hari. "Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini?" gumamnya lirih. Perutnya terasa kosong. Ia baru sadar belum makan sejak siang tadi. Namun, ia tidak peduli. Yang penting Nisa sudah makan sebelum tidur. Sinta membuka dompet lusuhnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah kusut. Ia menghitungnya dengan hati-hati. Totalnya hanya tersisa Rp25.000. Matanya menatap uang itu lama. Lalu ia menutup dompetnya kembali. Besok, ia harus mencari cara agar cukup untuk membeli makan dan membayar uang kontrakan yang hampir jatuh tempo. Jika tidak, mereka bisa diusir. Pikiran itu semakin menyesakkan dadanya. Sinta berbaring di lantai beralaskan tikar tipis, menatap langit-langit rumah yang penuh lubang kecil. Angin malam berhembus masuk melalui celah-celah dinding, membuat ruangan terasa dingin. Ia menutup matanya, mencoba tidur, tapi bayangan bayi yang tadi ia selamatkan kembali muncul dalam pikirannya. Bayi itu hampir mati karena ditinggalkan di mobil. Hatinya mendidih setiap kali mengingatnya. Sinta tidak tahu banyak tentang ayah bayi itu, tetapi dari pakaian mahalnya dan cara berbicaranya, pria itu jelas berasal dari keluarga kaya. Orang sepertinya pasti punya rumah besar, makanan berlimpah, dan kehidupan tanpa kesulitan. Tapi kenapa justru ia bisa lalai terhadap anaknya sendiri? Sementara di sisi lain, Sinta yang harus bekerja mati-matian untuk bertahan hidup bahkan tidak pernah tega meninggalkan Nisa sedetik pun. Dunia memang tidak adil. Malam itu, Sinta tertidur dengan perasaan yang campur aduk, dan tanpa ia sadari, air mata mengalir di pipinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sinta sudah bangun dan mulai menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan garam dan minyak. Itu saja yang ia punya. Nisa bangun sambil mengucek matanya. "Kak Sinta, hari ini Nisa sekolah, kan?" Sinta tersenyum dan mengangguk. "Tentu, kakak akan antar." Padahal, di dalam hatinya, ia tahu uangnya hampir habis dan belum ada kepastian apakah ia bisa membayar uang sekolah Nisa bulan depan. Setelah memastikan adiknya berangkat ke sekolah dengan rapi, Sinta pergi bekerja seperti biasa. Hari ini, ia harus bekerja lebih keras karena kios tempatnya bekerja akan kedatangan banyak pelanggan. Namun, saat baru beberapa jam bekerja, seorang pria berjas rapi tiba-tiba muncul di depan kiosnya. Sinta menatap pria itu dengan bingung. Itu adalah pria yang kemarin datang ke rumah sakit, ayah dari bayi yang ia selamatkan. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu Sinta, kan?" Sinta mengangguk ragu. "Iya, ada apa, Pak?" Pria itu menghela napas, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kamu, anakku mungkin tidak akan selamat." Sinta diam, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu melirik sekeliling kios tempat Sinta bekerja,
lalu menatap gadis itu dengan lebih dalam. "Di mana rumahmu?" Pertanyaan itu mengejutkan Sinta. "Kenapa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya pada Sinta. "Aku ingin membalas kebaikanmu. Aku ingin tahu keadaanmu." Sinta hanya menatap kartu nama itu tanpa menyentuhnya. "Saya tidak butuh balasan," ucapnya pelan tetapi tegas. Pria itu terkejut. "Apa?" Sinta menatap pria itu langsung. "Saya menolong anak Anda bukan karena menginginkan imbalan. Saya melakukan itu karena saya tidak bisa membiarkannya mati." Pria itu terdiam. Sinta menghela napas. "Kalau tidak ada urusan lain, saya harus kembali bekerja." Tanpa menunggu jawaban, ia membalikkan badan dan kembali ke kios, meninggalkan pria itu berdiri di sana dengan ekspresi sulit ditebak. Namun, Sinta tidak menyadari bahwa sejak saat itu, hidupnya akan berubah lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari masih pagi ketika Sinta kembali bekerja di kios kecil tempatnya mencari nafkah. Angin sepau-sepau bertiup lembut, namun tidak cukup untuk menghapus rasa letih yang terus menghantuinya. Setelah semalam hanya tidur beberapa jam dengan pikiran yang tak kunjung tenang, ia tetap harus berjuang. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Pertemuan dengan pria kaya yang merupakan ayah bayi yang ia selamatkan masih terngiang di kepalanya. "Aku ingin tahu keadaanmu." Untuk apa? Sinta tidak pernah berharap sesuatu dari tindakannya. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa seorang bayi yang hampir mati. Tapi pria itu datang dengan wajah penuh rasa bersalah dan mencoba menawarkan sesuatu. Apa maksudnya? Sinta menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran itu. Tidak ada gunanya memikirkan sesuatu yang bukan bagian dari hidupnya. Pelanggan mulai berdatangan ke kios, membeli minuman dingin dan makanan ringan. Sinta tersenyum dan melayani mereka seperti biasa, meski hatinya masih diliputi kecemasan. Namun, saat siang menjelang, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Dari kejauhan, seorang wanita berpakaian rapi melangkah mendekati kiosnya. Ia mengenakan blus putih bersih dengan rok hitam panjang yang membuatnya tampak elegan. Rambutnya yang diikat rapi menambah kesan profesional. Sinta mengenali wanita itu. Dokter Melati. Hatinya mencelos. Kenapa dokter itu ada di sini? Sinta buru-buru menghapus keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia tak ingin terlihat terlalu lusuh di hadapan seseorang seperti Dokter Melati. Wanita itu berhenti di depan kios, menatap Sinta dengan tatapan yang sulit ditebak. "Sinta." Sinta menegakkan tubuhnya. "Dokter, ada apa datang ke sini?" Dokter Melati menarik napas dalam. "Aku perlu bicara denganmu. Bisa kita pergi sebentar?" Sinta menatap kiosnya dengan ragu. Ia masih bekerja, dan kalau ia pergi, bosnya bisa marah. Melihat keraguannya, Dokter Melati segera berkata, "Aku sudah berbicara dengan pemilik kios ini. Dia mengizinkanmu pergi sebentar." Sinta terkejut. Dokter ini bahkan sudah lebih dulu berbicara dengan bosnya? Sejak kapan? Dengan langkah berat, Sinta akhirnya melepas celemeknya dan mengikuti Dokter Melati ke sebuah kafe kecil di dekat pasar. Tempat itu sederhana tapi jauh lebih nyaman dibandingkan tempat yang biasa ia datangi. Mereka duduk berhadapan di meja dekat jendela. Sinta merasa canggung, tidak terbiasa duduk di tempat seperti ini. Dokter Melati menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Sinta, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu." Sinta mengernyit. "Kenapa?" Dokter itu tersenyum tipis. "Aku hanya merasa bahwa ini bukan pertama kalinya aku bertemu denganmu." Sinta terdiam. "Apa maksudnya?" Dokter Melati melanjutkan, "Aku sudah mencari seseorang selama bertahun-tahun. Dan ketika aku mendengar namamu di rumah sakit, aku merasa seperti mengenalmu." Jantung Sinta mulai berdetak lebih cepat. "Mengenalku? Tapi, kita baru bertemu." Dokter Melati menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Sinta, siapa orang tuamu?" Pertanyaan itu menusuk hati Sinta. Ia menggigit bibirnya. "Ibuku sudah meninggal. Ayahku pergi sejak lama. Sekarang aku hanya tinggal dengan adikku."
Tatapan Dokter Melati berubah. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa Sinta baca. Dokter itu menunduk sesaat, seolah mengumpulkan keberanian, lalu berkata, "Sinta, aku adalah adik ibumu." Dunia Sinta seakan berhenti sejenak. Ia menatap dokter itu dengan mata melebar. "Apa?" Dokter Melati mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh tangan Sinta, tetapi gadis itu secara refleks menariknya kembali. "Kamu bohong." Dokter Melati menggeleng pelan. "Aku tidak bohong, Sinta. Aku adalah adik ibumu. Aku kehilangan jejak kalian sejak lama." Sinta mulai merasa pusing. Ia tidak pernah mendengar ibunya menyebutkan bahwa ia memiliki saudara. "Tidak, ini tidak masuk akal," bisiknya. Dokter Melati mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah foto tua yang sudah agak menguning. "Ini foto aku dan ibumu waktu kecil." Sinta memandang foto itu dengan gemetar. Di dalamnya, ada dua anak perempuan berdiri berdampingan. Salah satunya adalah ibunya. Tidak mungkin ia salah mengenali wajah itu. Dadanya terasa sesak. "Kenapa aku tidak pernah tahu?" Suaranya hampir tidak terdengar. Dokter Melati tersenyum sedih. "Ada banyak hal yang terjadi di masa lalu, Sinta. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah lama mencarimu." Sinta masih sulit memproses semua ini. Hidupnya selama ini begitu keras, begitu sulit. Dan tiba-tiba seorang wanita yang tak ia kenal mengaku sebagai keluarganya. Bagaimana ia bisa mempercayainya begitu saja? Setelah beberapa saat, Dokter Melati berkata lagi, "Aku ingin bertemu dengan adikmu, Sinta." Sinta menegang. "Untuk apa?" "Karena kalian adalah keluargaku. Dan aku ingin membantumu." Sinta merasakan dadanya semakin berat. "Aku tidak butuh bantuan." Dokter Melati menatapnya dengan lembut. "Sinta, aku tahu kamu gadis yang kuat. Tapi kamu tidak harus berjuang sendirian." Air mata yang selama ini ia tahan mulai menggenang di matanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia hanya memiliki Nisa. Bahwa mereka hanya bisa bergantung satu sama lain. Tapi kini, ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka punya keluarga. Bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Sinta tidak tahu harus merasa seperti apa. Antara marah, bingung, atau berharap. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah setelah ini. Dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi perubahan itu. Langit sore mulai menguning saat Sinta berjalan pulang dengan langkah berat. Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan Dokter Melati, pikirannya dipenuhi kebingungan. Kata-kata wanita itu masih menggema di telinganya. "Kamu tidak harus berjuang sendirian." Tapi bagaimana mungkin ia bisa mempercayai seseorang yang baru saja muncul dalam hidupnya dan mengaku sebagai keluarganya? Ia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya berpikir bahwa ia dan Nisa hanya memiliki satu sama lain. Rumah kontrakan kecilnya terlihat sama seperti biasanya. Sunyi, tua, dan nyaris roboh. Ia membuka pintu kayu yang berderit dengan hati-hati. Matanya langsung mencari sosok kecil yang selalu menjadi alasan ia bertahan. Nisa sedang duduk di lantai, memainkan sebuah boneka lusuh yang ia dapat dari tempat sampah beberapa bulan lalu. Wajahnya yang polos tampak cerah begitu melihat kakaknya masuk. "Kak Sinta," serunya riang, lalu berlari memeluk pinggang Sinta erat-erat. Sinta tersenyum kecil dan mengusap kepala adiknya. "Nisa sudah makan." Nisa mengangguk. "Kak Sinta kan tadi nitip nasi bungkus ke Bu Lastri. Nisa makan sama tempe." Mendengar itu, Sinta merasa lega. Setidaknya, hari ini adiknya tidak tidur dalam keadaan lapar. Tapi pikirannya masih kacau. Sinta duduk di tikar tipis yang menjadi alas tidur mereka. Ia menatap adiknya lama, dan hatinya dipenuhi dilema. Jika Dokter Melati benar-benar keluarga mereka, apakah itu berarti ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik? Apakah itu berarti Nisa bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah? Tapi di sisi lain, ada ketakutan dalam dirinya. Bagaimana jika ini hanya harapan palsu? Bagaimana jika Dokter Melati hanya muncul sebentar, lalu menghilang seperti ayah mereka? Sinta sudah terlalu sering kecewa dalam hidup.
Dan ia tidak ingin Nisa merasakan hal yang sama. Malam yang penuh kenyataan. Beberapa jam kemudian, saat malam mulai menelan kota kecil itu, suara ketukan terdengar dari pintu. Sinta menegang. Ia tidak pernah menerima tamu. Dengan hati-hati, ia bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya, Dokter Melati berdiri dengan senyum lembut. "Boleh aku masuk?" tanyanya dengan suara yang sangat hati-hati, seolah takut mengusik sesuatu yang rapuh. Sinta tidak langsung menjawab. Namun, akhirnya, ia membuka pintu lebih lebar dan membiarkan dokter itu masuk. Begitu melihat tamu yang tak dikenal, Nisa langsung bersembunyi di balik tubuh Sinta. Dokter Melati berlutut agar sejajar dengan tinggi anak itu. "Halo, Nisa." Nisa hanya mengintip dengan mata besar dan penuh kehati-hatian. Ia menggenggam tangan Sinta erat-erat. Sinta merasakan emosi yang bercampur aduk. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang berbicara kepada Nisa dengan nada begitu lembut sejak ibunya meninggal. Dokter Melati kemudian berdiri dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah kecil itu. Matanya melembut saat melihat kasur tipis di lantai, dinding kayu yang mulai lapuk, dan barang-barang seadanya yang menjadi milik satu-satunya dua gadis itu. "Kalian tinggal di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Sinta mengangguk pelan. "Kami sudah terbiasa." Namun, Dokter Melati tampak kesulitan menahan emosinya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia menutup mulutnya dengan satu tangan. "Ya Tuhan, Sinta, aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah tahu." Suaranya pecah di akhir kalimatnya. Sinta terkejut melihat air mata yang mengalir di pipi wanita itu. Dokter Melati menyeka air matanya dengan cepat, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ada sesuatu di wajahnya yang terlihat begitu hancur. "Selama bertahun-tahun, aku mencari kakakku. Aku mencari kalian. Tapi aku tidak pernah menemukannya, dan aku berpikir bahwa semuanya sudah terlambat." Sinta menggigit bibirnya. Hatinya mulai berdebar. Dokter Melati menarik napas dalam, lalu menatapnya langsung. "Sinta, aku tidak bisa membiarkan kalian tinggal di tempat seperti ini." Sinta langsung menegang. "Kami baik-baik saja." Dokter Melati menggeleng. "Tidak, Sinta. Kalian tidak baik-baik saja." Nisa menatap Sinta dengan bingung, seakan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dokter Melati melanjutkan, "Kalian tidak harus hidup seperti ini selamanya. Kalian punya aku sekarang. Aku ingin kalian tinggal bersamaku." Sinta menelan ludah. "Tinggal bersamamu?" "Ya." "Kenapa? Kenapa sekarang?" Suara Sinta bergetar. Dokter Melati menatapnya penuh kesedihan. "Karena aku terlambat menemukan kalian. Dan aku tidak ingin terlambat untuk kedua kalinya. Aku bisa membantumu, Sinta. Aku bisa menyekolahkan Nisa. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku ingin menjadi keluargamu." Sinta ingin menolak. Ia ingin berkata bahwa ia bisa mengurus dirinya sendiri, bahwa ia tidak butuh bantuan siapapun. Tapi saat itu, ia merasakan genggaman kecil di tangannya. Nisa menatapnya dengan mata polosnya yang jernih. "Kak, kita punya keluarga." Sinta menatap adiknya. Dan saat itu, ia sadar, hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia harus memikirkan Nisa. Dengan suara nyaris tak terdengar, Sinta berbisik, "Kalau kami ikut, apa kamu akan benar-benar menjaga kami?" Dokter Melati tersenyum. Air matanya masih mengalir. "Aku berjanji, Sinta. Aku akan menjagamu dan Nisa seumur hidupku." Sinta menutup matanya, menghirup napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Seseorang yang tidak akan pergi meninggalkannya. Seseorang yang bisa menjadi rumah untuknya dan Nisa. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta dan Nisa pindah ke sebuah rumah yang benar-benar layak. Rumah itu tidak mewah, tetapi hangat, nyaman, dan penuh dengan cinta. Nisa bisa bersekolah tanpa khawatir lagi. Sinta juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti,
sesuatu yang dulu hanya bisa menjadi mimpi. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan uang, bukan belas kasihan, tapi keluarga. Dan itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis. Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.